Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Selamat Anda? pagi. Hari ini kita bertemu di, ini biasanya hari yang dinanti-nanti nih, mendekati akhir pekan ya, hari Jumat, Di akhir hari pekan terakhir ya? kerja. Betul. Dan tentunya kami hadir dengan berbagai macam informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berikut kami hadirkan 3 informasi utama kami di pagi hari ini. Yang mengangkat mengenai Kasus fenomena, penyerangan lapas Cibinong ini juga ya? betul, dan atlet yang juga nyemplung ke dunia politik. Ini menarik juga nih. Betul. Dan saudara, kita akan mulai Kompas Pagi selengkapnya bersama saya Nitya Anissa. Dan saya Teguh Parvinanda, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Tim Gegana Brimopolda Jawa Timur meledakkan sebuah paket yang diduga bom pada Kamis malam di Kediri, Jawa Timur. Paket ditemukan di perkebunan tebu milik warga. Tim Gegana Brimopolda Jawa Timur mendatangi perkebunan tebu di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Kedatangan tim Gegana ini berdasarkan informasi ditemukannya sebuah paket yang diduga bom oleh warga. Warga langsung melaporkan hal ini ke petugas karena pada benda tersebut terdapat sejumlah kabel mirip bom rakitan. Setelah melakukan prosedur operasional standar, tim Gegana akhirnya memutuskan untuk meledakkan paket tersebut. Setelah diledakkan, ternyata paket tersebut hanya berisi mainan anak-anak. Saudara, TNI mengakui anggotanya menjadi pelaku dalam penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, Yogyakarta. Tim investigasi bentukan TNI Angkatan Darat ini menyebut 11 oknum Kopassus menjadi pelaku penyerangan yang menyebabkan 4 tahanan dalam lapas Cebongan tewas. Serangan ke Lapas 2B Cebongan Sleman pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat tersebut diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini Grup 2 Kopassus Kartosuro. Teka-teki siapa sebenarnya gerombolan bersenjata yang menyerang lapas Cebongan berakhir sudah. 11 pelaku penyerangan ternyata berasal dari anggota Grup 2 Kopassus Kartasuro setelah menjalani latihan komando di Gunung Lawu. Dalam melakukan aksi, mereka menggunakan 3 senjata jenis AK-47 dan 3 senjata replika. Alasan penyerangan seperti yang telah diduga sebelumnya, balas dendam. Bahwa peristiwa penyerangan ke Lapas 2B Cebongan Sleman tersebut benar sebagai akibat pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok preman terhadap Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap Sertus Riono pada tanggal 20 Maret 2013 yang salah satunya adalah mantan anggota Kopassus. Penyerangan yang berakibat pembunuhan 4 orang preman tersebut bermotif tindakan reaktif karena kuatnya rasa jiwa korsa. Penyerbuan dilakukan secara spontan. TNI berjanji akan mengembangkan investigasi dari penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya, para pelaku akan diproses secara hukum oleh pengadilan militer. Saya bertugas hanya sebagai tim investigasi. Penahanan ada wewenang pada Ankum dan penyidik. Saya yakin kasus ini akan segera dilanjutkan ketika penyidikan dan pelaku-pelaku akan dilakukan penahanan. Di dalam rangka membantu penugasan investigasi, dia mengakui bahwa barang bukti yang diambil itu sudah dimusnahkan dan dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Ya, jadi itu. Namun demikian, saya selaku ketua tim investigasi tetap menanyakan di mana dimusnahkannya, dengan apa dimusnahkannya. Nah, mereka juga dengan jujur menyampaikan bahwa sebagian dibakar. Di mana dibakarnya itu sudah kita dapati. Makanya saya bisa menyampaikan bahwa ini adalah suatu pengakuan yang jujur yang disampaikan kepada kami selaku tim investigasi.
Penyerangan disertai penembakan di lembaga pemasyarakatan yang terjadi 23 Maret lalu menewaskan 4 tahanan. Hendrik Benyamin Sahetapi alias Diki, Yohanis Yuan Manpait alias Juan, Gamel Yerwanto Rohiriwu alias Adi, dan Adrianus Chandra Galaja alias Dedi. Para pelaku memang sudah terungkap, kini yang harus diperhatikan adalah proses hukum harus berjalan seadil-adilnya. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tak boleh diberi ruang, apalagi pelanggaran dilakukan oleh penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi pengungkapan beberapa fakta dari tim investigasi. Kalau ini memang motifnya balas dendam dan kemudian juga tidak terencana sebetulnya. Betul. Dikatakan seperti itu. Yang jelas memang penyelidikannya masih terus berlanjut. Teguh, di kemarin Komisi 3 DPR mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cebongan untuk menggali informasi terkait penyerangan oleh kelompok bersenjata yang menewaskan 4 tahanan dan masih dalam proses hukum. Setiba di Lapas Cebongan, 15 anggota DPR Komisi 3 ini langsung menggelar rapat tertutup dengan jajaran Polda Yogyakarta dan kantor wilayah Kemenkumham. Komisi 3 DPR mengaku melakukan rekonstruksi peristiwa penembakan di dalam blok Anggrek A5. 3 kesimpulan didapat Komisi 3 DPR, yakni lemahnya tingkat keamanan yang seharusnya dilakukan polisi di lingkungan lapas saat penitipan 4 tahanan dilakukan, kurangnya petugas lapas, serta minimnya sarana dan prasarana lapas, seperti keberadaan kamera pemantau di luar lapas. Komisi 3 DPR mendorong perlunya pembentukan tim investigasi independen agar kasus ini dapat segera terungkap. Kelemahan dari pihak Polda ketika penyerahan belum disertai dengan pengamanan yang memadai, sehingga terjadinya penyerangan itu memang tidak dalam kapasitas lapas untuk bisa menghadapi serangan seperti itu. Yang kedua, sarana-sarana di lapas ini, ya CCTV atau kamera di luar yang bisa merekam kejadian-kejadian di luar lapas itu, ya itu kelemahan sarana. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Joko Suyanto menjamin para saksi kasus penembakan di Lapas Cebongan mendapat perlindungan. Dan untuk itu Joko meminta para saksi berani bersuara kepada tim investigasi kasus ini. Rabu kemarin tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta untuk memastikan kondisi para saksi penembakan. Ada 31 narapidana yang menjadi saksi penembakan 4 narapidana oleh sekelompok orang tak dikenal. Semua saksi sudah berada di bawah perlindungan LPSK. Ya, saya kan sudah sampaikan 2-3 hari yang lalu bahwa kalau takut memberikan keterangan atau siapapun yang memiliki informasi tidak mau memberikan keterangan, berarti tidak mau membantu untuk mengungkap proses ini, kan begitu. Ada LPSK, saya yakin kepolisian juga akan menjamin keamanan yang bersangkutan. Ke-31 saksi adalah para narapidana yang berada satu sel dengan 4 korban penembakan 23 Maret lalu. Tim investigasi yang dibentuk TNI memerlukan keterangan para saksi untuk menyelidiki pelaku dan motif penembakan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke kasus pembocoran dokumen KPK, Saudara. Pasca hasil pengusutan kebocoran dokumen surat perintah penyidikan, Ketua KPK Abraham Samad mengkritik Komite Etik KPK yang memberikan sanksi teguran tertulis terkait pembocoran sprindik Anas Urbaningrum. Bagi Abraham Samad, tindakan Sekretaris Ketua KPK yang membocorkan dokumen tidak terkait dengan dirinya. Dalam keputusan Komite Etik KPK, Sekretaris Abraham Samad Wiwin Suwandi divonis bersalah bersama Abraham Samad karena membocorkan sprindik Anas Urbaningrum. Wiwin Suwandi yang satu alma mater dengan Samad menetap di kediaman Abraham Samad. Namun Ketua KPK membantah bahwa ia pernah memberikan perintah kepada Wiwin untuk membocorkan sprindik. Kalau bicara fair apa nggak fair, pastilah nggak fair bagi saya ya, dan sangat tidak elegan. Kenapa saya katakan tidak fair dan elegan? Karena seharusnya Komite Etik melihat permasalahan ini secara jernih. Tidak boleh mensangkut pautkan apa yang dilakukan oleh sekretaris saya dengan saya. Karena ini pribadi yang dewasa masing-masing, yang punya kemandirian masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, sungguh sangat aneh putusannya, karena di dalam pertimbangannya itu kan tidak ditemukan kesalahan saya, tapi tiba-tiba di dalam diktum putusannya saya diberikan sanksi.
Akan tetapi Komite Etik menyimpulkan Ketua KPK Abraham Samad dianggap kurang berhati-hati karena tidak memberitahukan hasil ekspos Hambalang dan menandatangani sprindik tanpa berkonsultasi kepada pimpinan KPK lain. Bahwa penandatanganan sprindik oleh terperiksa 1 Abraham Samad selaku Ketua KPK sebelum sebuah pimpinan menandatangani adalah tindakan yang kurang berhati-hati, mengingat kasus ini mendapat perhatian begitu besar dari masyarakat. Konflik antara pimpinan KPK memanas setelah Komite Etik KPK memberikan sanksi teguran kepada Abraham Samad. Namun upaya hasil kesimpulan Komite Etik tidak berlanjut menjadi kasus pidana sehingga peran Ketua KPK dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tim Liputan Kompas TV. Pasca diputuskan bersalah karena melanggar kode etik pimpinan KPK, dukungan mengalir untuk Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, salah satunya dari politisi senior Fahmi Idris. Dalam kedatangannya ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahmi Idris mengkritik Komite Etik. Menurutnya pembahasan etika hanya sebatas rambu dalam bekerja. Jika Abraham Samad dinyatakan melanggar, maka dikhawatirkan dapat mengguncang wibawa pimpinan. Yang melakukan itu sekretaris. Itu pertama diakui dan itu diputuskan. Tapi bahwa dinyatakan Abraham melakukan pelanggaran walaupun statusnya pelanggaran sedang, itu menurut saya berkelebihan. Yang terjadi itu kelalaian. Tidak dinyatakan Abraham mengetahui atau tidak mengetahui perbuatan sekretaris itu. Dalam manajemen itu namanya kelalaian. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wali Kota Bandung, Dada Rosada memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Namun sayang, surat panggilan yang terima Dada ini adalah palsu. Dada Rosada hanya setengah jam berada di gedung KPK dan tidak diperiksa penyidik. Pasalnya Dada Rosada menerima surat panggilan dari KPK yang ternyata palsu. Pihak penyidik tidak menjadwalkan pemeriksaannya kemarin, dan atas surat palsu ini, tim pengawas internal Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penyelidikan. Badan Pemeriksa Keuangan menyelidiki dugaan unsur pelanggaran hukum yang diikuti kerugian negara dalam kebijakan pengaturan kuota impor daging sapi. BPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Badan Pemeriksa Keuangan merasa curiga dengan kebijakan impor daging sapi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kejanggalan yang ditemukan BPK adalah kerancuan peningkatan kuota impor dan dugaan pemalsuan surat persetujuan impor barang atau PIB. Daging sapi sudah jelas nanti ada hal-hal yang mencurigakan, adanya PIB palsu, adanya invoice, ya. Ini kan baru hulunya, ya. Dan juga adanya kenaikan daripada kota yang dimana 2011 itu naiknya sampai 285%. 2010 sampai 280-an. Ya. Jadi tiap tahun banyak naik semua dari kotanya. Ini yang kita lagi dalamin lagi gimana. Menteri Pertanian Suswono belum dapat menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengenai izin impor daging sapi sejumlah perusahaan importir yang dinilai janggal. Suswono masih memerlukan waktu untuk mendalami temuan BPK mengenai kejanggalan izin impor daging sapi sejak tahun 2010. Kalau belum membaca laporan hasil auditnya seperti apa, ya tentu kami agak sulit kan menyikapinya. Jadi tapi kalau sudah nanti ada dan kalau memang terjadi ada penyimpangan di karantina, tentu kami akan benahi. Ya. Intinya kami akan membenahi lah. Pemeriksaan terhadap sejumlah lembaga tengah dilakukan BPK. Kini BPK tengah mendalami dugaan adanya pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari impor daging sapi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menggulirkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena subsidi bahan bakar minyak yang dikucurkan sekarang dinilai sudah terlampau tinggi. Namun pemerintah belum menentukan mulai kapan kenaikan BBM ini akan diberlakukan. Subsidi BBM yang dianggarkan pemerintah dianggap menjadi beban bagi anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pemerintah khawatir penggunaan BBM bersubsidi pada tahun ini membengkak dari 46 juta kiloliter yang sudah dianggarkan dalam APBN 2013. Ini sangat serius kita menghitung, ya, karena jangan sampai yang miskin dan kurang mampu ini terkena dampak yang berat. Sementara itu, pihak istana menyangkal pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan April ini. Mengurangi subsidi untuk bahan bakar minyak dinilai bukan pilihan utama untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Justru itu adalah pilihan terakhir. Kami sedapat mungkin menghindari untuk menaikkan harga BBM, bahwa itu merupakan opsi terakhir. Rencana ini diharapkan tidak menjadi tarik ulur panjang karena pemerintah tengah mengkaji dampak pengurangan subsidi bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikut kami sampaikan adalah kabar duka. Saudara wartawan senior harian Kompas Abun Sanda tutup usia Kamis petang kemarin. Abun Sanda meninggal dunia akibat serangan jantung saat menunaikan tugas di kantor redaksi Kompas. Dan hingga Kamis malam ini, saudara, jenazah masih disemayamkan di Rumah Duka Darmais, Jakarta Barat. Abun Sanda mengalami batuk tak berhenti dan sesak napas sebelum meninggal. Sejumlah rekan kerja almarhum sempat memberikan pertolongan, namun pada pukul 17.05 wartawan yang menguasai bidang ekonomi ini mengembuskan napas terakhir. Dan hingga Kamis malam jenazah masih disemayamkan di Rumah Duka Darmais, Jakarta. Kerabat dan kolega Abun Sanda mendatangi Rumah Duka Darmais untuk memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Pria kelahiran Makassar tahun 1961 ini dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sangat perhatian. Abun Sanda mengawali karir di harian Kompas sebagai koresponden di Makassar, Sulawesi Selatan. Karirnya melejit hingga pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Kompas Media Nusantara. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan 8 April mendatang di tempat pemakaman umum Taman Kenangan Lestari, Karawang Barat. Tentunya kami semua berduka atas kehilangan dari Abun Sanda ini, ya saudara. Ya. Dan kami akan kembangkan informasi mengenai sebuah aksi pemalakan di Bali yang menimpa wisatawan asal Belanda, ya. Betul, dan ini juga tentunya meresahkan para turis asing yang sedang berlibur mungkin atau sedang mengunjungi Bali. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda yang berikut ini. Nama gue Viko, gue punya kelebihan, gue gaul. Tapi gue punya kekurangan, gue alay. Hal paling keren di dunia menurut gue adalah matahari, karena dia gede. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Purnama Noel, guru SD di pelosok Belu Atambua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit tentara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Iya, Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. Siap. TNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih. Terima kasih Susuzi. Untuk prestasi Brandon, kuberikan Z.
Kelengkapan nutrisinya beda dengan susu lainnya. Z mengandung kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi lainnya. Tanpa susu Z, Brandon tidak akan seperti ini. Susu Z, pilihan saya untuk dukung prestasi. Kembali bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Pro dan kontra peraturan bendera dan lambang Provinsi Aceh ini terus bergulir. Dan hari ini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan pertemuan di Pendopo Banda Aceh untuk mencari jalan tengah permasalahan. Pertemuan tertutup yang digelar di kantor Gubernur Aceh berlangsung selama 5 jam. Pertemuan yang membahas poin evaluasi Kanun nomor 3 tahun 2013 mengenai simbol dan lambang daerah. Kedua belah pihak baru sama-sama setuju untuk memulai kajian mendalam lambang, simbol, dan bendera di Aceh. Pemerintah pusat telah memberikan atau memberi waktu 15 hari terhitung sejak Selasa lalu kepada pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kanun ini. Bagaimana materi kesimpulan ini masih menunggu kita, karena bisa saja tafsiran seperti tadi kan kita dengar ya. Ini kan bukan lambang separatis. Nah, kita duduklah. Kalau yang mereka punya konsep seperti itu, kita akan jelaskan. Karena yang mengkhawatirkan jika tindakan ini menimbulkan separatisme di dalam bangsa Indonesia, namun masih diselidiki lebih lanjut ya. Mudah-mudahan nggak berlarut-larut. Dan kita juga punya informasi yang sebetulnya memalukan ya untuk nama baik bangsa kita. Ini adalah tindakan anggota Polres Badung, Bali yang tengah meminta uang damai dari seorang turis. Dan ini sudah beredar 2 hari di dunia maya. Karena selain tertangkap kamera meminta uang suap, polisi ini juga terlihat meminum minuman beralkohol saat bertugas. Dan saudara, kami akan hadirkan videonya untuk Anda dan kita berharap semoga hal ini tidak terjadi lagi, terutama mendapat perhatian petinggi polisi dan tidak akan terulang kembali. Orang ini ternyata adalah seorang reporter televisi swasta Belanda untuk acara Scammers Abroad dalam episode Oplichter in het Buitenland alias penegak hukum di luar negeri. Acara ini mengungkap praktik penipuan yang terjadi di tempat tujuan liburan terpopuler, termasuk Bali. Semua pasti sepakat. Ulah Aibda Komang Sarjana, anggota Polres Badung dalam video ini memang tidak terpuji. Namun yang perlu diingat, sebagai warga negara yang baik, masyarakat tak boleh memberi ruang pada praktik suap atau korupsi sekecil apapun itu. Jika ditilang, Anda bersama polisi harus menandatangani surat tilang. Petugas bisa menyita SIM atau STNK pelanggar. Surat tilang dan alat bukti pelanggaran disampaikan ke pengadilan negeri paling lambat 14 hari sejak pelanggaran terjadi. Pelanggar hanya bisa membayar denda jika sudah ada putusan dari pengadilan. Denda juga bisa dibayar pada saat surat tilang diberikan. Tapi ingat, bukan uang tunai, melainkan ditransfer pada bank yang ditunjuk pemerintah. Jika dalam sidang diputuskan dendanya lebih kecil daripada uang yang telah dititipkan, sisanya bisa diambil. Jadi, larangan menerima suap tentu juga harus dibarengi dengan upaya untuk Saudara, masih kembali dengan informasi lain yang terangkum dalam Harian Kompas hari ini 5 April 2013. Ulasan selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda yang berikut ini. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pomade dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pomade. Minum Love Juice Pomade setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health.
Lupus, belajar yang rajin. Jaga nama baik dan martabat sekolah ini. Kalau tahu pacar lo selingkuh gimana? Iya, simpel aja, Bob. Berarti itu tandanya dia bukan cewek yang baik. Kita semua mau kok jadi teman lo. Kita semua sahabat. Ya! Ajak sahabat menggenggam raih dunia. Musik memang bisa bikin hidup semakin hidup. Music is always changing and the changes are unpredictable. Tapi musik yang disuguhkan berkualitas. Kompas TV jagoannya. Ini dia bersama Rama Niji. Showcase tampil baru. It's all about good music only on Showcase. Jangan sampai kamu lewatkan. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pomade dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pomade. Minum Love Juice Pomade setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, Yogyakarta akhirnya menemui titik terang. 11 anggota Kopassus resmi menjadi tersangka. Keterbukaan TNI Angkatan Darat dalam kasus ini sungguh diapresiasi. Namun adakah pilihan TNI membawa tersangka ke pengadilan militer telah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Inilah laporan utama harian Kompas Jumat 5 April 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan konsolidasi. Inilah upaya penguatan institusi pasca keputusan Komite Etik yang menyatakan Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK melanggar kode etik. Redaksi harian Kompas juga memberikan catatan khusus dalam tajuk rencana hari ini agar KPK tak boleh mundur. Bagaimanapun terlepas dari kelemahannya, KPK masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mayoritas masyarakat. Berkat kesetiaan para guru yang sepi dan popularitas, ratusan remaja rimba kini telah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Simak laporan khusus tentang kisah anak-anak rimba yang berjuang meraih mimpi mereka melalui pendidikan. Harian Kompas kehilangan salah satu. Bagaimanapun terlepas dari kelemahannya, KPK masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mayoritas masyarakat. Berkat kesetiaan para guru yang sepi dan popularitas, ratusan remaja rimba kini telah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Simak laporan khusus tentang kisah anak-anak rimba yang berjuang meraih mimpi mereka melalui pendidikan. Harian Kompas kehilangan salah satu wartawan ekonomi terbaiknya. Abun Sanda dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Abun Sanda meninggal di masa kerjanya akibat serangan jantung. Baca selengkapnya informasi pilihan terkini di harian Kompas Jumat 5 April 2013. Misteri penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan terungkap sudah. 11 anggota Kopassus menjadi tersangka. Motif para pelaku adalah balas dendam untuk rekan mereka Sersan Kepala Heru Santosa yang tewas akibat penganiayaan. Bagaimana harian Kompas melihat perkembangan kasus ini? Sudah hadir Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas Budiman. Ya, dan saudara, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya hasil ini sudah dinyatakan kemarin, tim investigasi bentukan TNI Angkatan Darat menyatakan 11 oknum Kopassus menjadi pelaku penyerangan yang menyebabkan 4 tahanan dalam lapas Cebongan tewas. Serangan ke Lapas 2B Cebongan Sleman pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat tersebut diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini Grup 2 Kopassus. Ya, dan akhirnya kita juga lihat bagaimana sudah terungkap
sementara hasil investigasi dari tim yang dibentuk oleh TNI Angkatan Darat. Waktunya lumayan singkat Mas, 17 hari. Kompas melihatnya seperti apa? Ya, dari sisi waktu memang relatif ya, bisa memang katakanlah cepat karena dibentuk tim investigasi, orang memperkirakan akan memakan lebih dari 1 bulan, tetapi ya menjadi sangat relatif. Ada juga yang mengatakan ini sebenarnya bisa lebih cepat sehingga begitu ada keterlibatan oknum TNI AD bisa diakui dan kemudian segera bisa memasuki tahap-tahap yang lain. Tapi apapun pengumuman dari hasil tim investigasi yang sifatnya sementara karena kita masih menunggu proses selanjutnya adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Apakah kita juga bisa melihat kalau TNI Angkatan Darat memang berusaha berlaku akuntabel, jujur gitu, transparan dengan melakukan penyidikan ini dan kemudian juga tidak memberikan kekebalan kepada anggota bila terbukti bersalah? Iya, memang zaman sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Era demokrasi digital itu memang membuat sesuatu itu menjadi horizontal, tidak lagi bisa menjadi vertikal karena kondisi inilah yang juga kepemimpinan dari KSAD Jenderal Pramono Edy yang berupaya meyakinkan publik bahwa proses ini akan dibuka secara transparan mungkin agar publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di LP Cebongan dan itu adalah sesuatu yang memang patut diapresiasi kepada ketersediaan dari TNI AD untuk membuka apa yang terjadi dan kemudian membawa orang yang bertanggung jawab 11 oknum anggota Kopassus itu ke pengadilan. Baik Mas Budiman, nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini, namun saya akan juga menyapa Niti Anissa yang ada di studio terkait review kasus dari penyerangan Lapas Cebongan. Kita akan coba lihat lagi bagaimana sebetulnya kronologi yang berlangsung pada waktu penyerangan saat itu. Niti, ya silakan. Ya, Teguh dan juga Mas Budiman, ini dalam jumpa pers terkait dengan hasil investigasi terhadap penyerbuan lembaga masyarakat Cebongan Sleman Kamis 4 April kemarin ditetapkan 11 anggota Kopassus sebagai tersangka. Dan saudara, berikut kami sajikan kembali kronologi penyerangan di Lapas Cebongan versi Kemenkumham. Anda bisa lihat di sini adalah kronologi penyerangan lapas di Cebongan versi Kemenkumham. Dilakukan sekitar 10 sampai 15 orang sekitar pukul 00.45 dini hari pada 23 Maret yang lalu. Mereka memaksa masuk sambil menodong dan menunjukkan granat kepada petugas lapas. Segerombolan orang kemudian datang menuju ke Blok A kamar nomor 5 yang berisi 35 tahanan. Dan sejumlah petugas luka-luka dan 4 tahanan di dalamnya juga tewas. Ini adalah penyerangan dilakukan selama 15 menit saja, saudara. Kelompok penyerangan juga merusak kamera pemantau. Dan di lokasi kejadian ditemukan ada 8 selongsong peluru berdiameter 7,62 mm dan juga 22 butir selongsong peluru. Kelompok penyerang menggunakan senapan api berjenis AK-47. Demikian kronologi dari Kemenkumham. Teguh, Anda bisa kembali bersama Mas Budiman mendiskusikan sebenarnya apa yang terjadi di kasus ini. Baik, terima kasih Nitya. Dan itu tadi ada sedikit kronologi, kita coba review lagi. Sebetulnya seperti itulah penyerangan yang berlangsung saat itu. Dikatakan ada 17 orang pada saat itu yang terlibat, tapi sekarang hasil penyidikan ada 11. Nah, lagi-lagi ini yang didasari oleh jiwa korsal di kesatuan. Apakah jiwa korsal ini sebetulnya juga harus diluruskan, Mas Budiman, kira-kira jangan sampai terjadi hal-hal semacam ini? Ya, sesuai dengan penjelasan Ketua Tim Investigasi Brigjen Unggul, memang penerapan jiwa korsa yang salah ya. Hanya memang kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi di Cebongan kan memang cukup mengejutkan di luar kebiasaan dari pasukan komando Kopassus ya. Kopassus selama ini kalau kita melihat dalam kemiliteran selalu satu peluru adalah satu jiwa. Kebiasaan itu yang terjadi sehingga ketika kemarin terjadi di Cebongan itu bisa peluru berhamburan untuk menghabisi 4 orang tersangka, tentunya ada sesuatu yang luar biasa yang membuat kemudian jiwa korsa itu kemudian berontak dan melampiaskannya sesuatu di luar kebiasaan. Nah, inilah yang juga harus dilihat lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi kalau melihat proses dari terbunuhnya Sertu Santoso di Hugo dan kemudian dilihat bagaimana tingkat kekejaman yang dilakukan oleh para tersangka yang kemudian
tewas diberondong oleh anggota Kopassus. Mungkin inilah yang ikut menggerakkan bagaimana jiwa korsa dari anggota Kopassus itu melampiaskan kemarahan yang sangat luar biasa. Inilah tidak bisa dibenarkan, tapi kita bisa melihat mengapa sampai prajurit Kopassus itu bisa berbuat seperti itu. Gitu. Tapi mungkin kita juga boleh sedikit mengingatkan memang yang namanya jiwa korsa ini penting dalam kesatuan-kesatuan dalam militer tentunya ini juga untuk menunjang keberhasilan dari operasional mereka. Dan nanti kita akan coba sambung lagi perbincangan kita, namun seusai jeda berikut ini, saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi. Proyek besar dunia, bangunan-bangunan ekstrim, terbesar, atau bahkan terdalam di dunia. Mega Structure, setiap Sabtu jam 9 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. PT Sinde Budi Sentosa pada beberapa waktu lalu mendapatkan kunjungan dari sejumlah imam dan khotib lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami dari lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dapat melakukan kunjungan kerja ke PT Sinde Budi Sentosa. Kunjungan ini untuk menambah keyakinan serta wawasan tentang kualitas. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas larutan penyegar cap badak, PT Sinde Budi Sentosa telah mendapatkan sertifikasi Good Manufacturing Practice, sertifikasi izin edar dari BPOM Indonesia, serta sertifikasi halal dari MUI. Pemilihan bahan baku yang baik itu adalah menjadi salah satu poin dari produk ini, produksinya yang jenis memakai alat teknologi yang sudah cukup canggih. Banyaknya larutan penyegar yang saat ini beredar di pasaran tidak menurunkan permintaan konsumen terhadap larutan penyegar cap badak. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sinde benar-benar menjaga mutu kualitas produk cap badak. Walaupun banyak larutan penyegar yang lain, namun menurut saya setelah melihat keadaan di pabrik, maka larutan cap badak ini adalah yang terbaik menurut saya. Karena ada sertifikasi halal dari MUI, juga pabriknya ternyata bersih dan bebas dari kontaminasi barang-barang yang berbahaya. PT Sinde selaku produsen larutan penyegar cap badak yang termasuk dalam kategori minuman tradisional untuk pengobatan panas dalam, memiliki pabrik yang cukup luas dengan tetap menomorsatukan kualitas dan higienitas produk-produknya. Saya sudah lama mengkonsumsi larutan penyegar cap badak karena saya sering ada masalah dengan tenggorokan saya, sehingga yang saya pilih adalah larutan penyegar cap badak. Apa pendapat para imam dan khotib lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama tentang larutan penyegar cap badak? Maafi badak, maafi badak, tidak ada badak, tidak tahu. Kelangkaan solar mulai terjadi di daerah Kediri, Jawa Timur. Beberapa kendaraan roda 4 terlihat tak dapat mengisi bahan bakar jenis solar karena sejumlah SPBU telah kehabisan stok. Kelangkaan terjadi seiring pembatasan bahan bakar solar bersubsidi. Selain itu, penyetokan ke SPBU juga telah dijatah. Para pengguna kendaraan berharap kelangkaan ini segera teratasi, karena sebagian besar kendaraan pengangkut sembako maupun kebutuhan pokok lainnya menggunakan bahan bakar solar. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan melakukan pemanggilan tertulis terhadap 9 pejabat pemerintah daerah Sinjai. Mereka diduga memakai fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon bupati pada Pilkada Sinjai periode 2013-2018. Dari 9 pejabat yang dipanggil, 6 diantaranya sudah diperiksa dengan status sebagai saksi. Saat ini, Pilkada Sinjai memasuki tahap kampanye. Pencoblosan dijadwalkan akan berlangsung 17 April 2013. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan tebing setinggi 7 meter runtuh menimpa sebuah rumah di Kecamatan Sumuwono. Akibatnya, seorang anak laki-laki yang sedang tidur di dalam rumah tewas.
Keluarganya pun kini harus mengungsi ke rumah tetangga terdekat karena rumah mereka rusak parah. Anda baru menyaksikan kilasan nasional rangkaian peristiwa yang terjadi di tanah air sepanjang 24 jam terakhir. Dan saya akan melanjutkan lagi perbincangan seputar topik utama yang diangkat oleh Harian Kompas hari ini. Mas Budiman, kalau kita lihat ini investigasi hasil sementara sudah dilakukan. Artinya kita menunggu proses peradilan selanjutnya. Dan kemungkinan besar adalah pengadilan militer. Kita punya kekhawatiran ini tidak bisa diakses oleh publik, artinya ada kemungkinan tidak transparan dan lain sebagainya. Bagaimana Kompas melihat? Ya, memang ada kritik terhadap praksis dari peradilan militer ya. Nah, peradilan militer kan terbuka ketika dibawa ke mahkamah militer dan semua bisa menyaksikan. Tapi proses yang ada di mahkamah militer selalu cenderung tertutup ya, cenderung tertutup. Itu kritik bagaimana dari berbagai aktivis LSM, bagaimana kemudian agar peradilan militer ini bisa lebih accountable, lebih bisa membuka ruang kepada publik untuk bisa mengakses apa sebenarnya terjadi. Tapi harapannya dengan keterbukaan TNI AD untuk mengungkap ada keterlibatan Oknum Kopassus, berbagai pertanyaan-pertanyaan publik yang muncul soal bagaimana sebenarnya proses terjadinya itu juga bisa terungkap. Yang tadi dikatakan di awal adalah praksis peradilan militer sebelum-sebelumnya yang relatif rendah. Harapannya kita akan lihat apakah yang sekarang ini akan lebih terbuka, lebih bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bisa menjawab rasa keinginan publik, termasuk pertanyaan-pertanyaan kritis dari publik itu sendiri. Ada harapan terhadap bagaimana proses pengadilan militer juga berlangsung nanti. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai momentum yang tepat untuk bisa mereformasi pengadilan militer kita? Iya, ini momentum yang tepat ya. Momentum yang tepat adalah bagaimana kemudian agar siapapun warga negara, apakah itu kemudian militer, apakah itu warga negara sipil, itu juga mempunyai sebuah proses peradilan yang sama, sehingga peradilan militer ini kan selalu dikritik, selalu ada dominasi dari ankum ya, dari atasan yang menghukum karena seperti itu, yang menentukan pasal-pasal mau dijeratkan seperti apa. Nah, inilah yang selalu menimbulkan kritik dari masyarakat soal praksis dari peradilan militer itu sendiri, sehingga bisa dipahami ketika banyak dari aktivis atau banyak dari pemerintah menghendaki agar ini semua bermuara kepada peradilan umum. Kalau tindak pidana ini adalah tindak pidana peradilan umum gitu. Ya, setidaknya kita sudah melihat bagaimana ada itikat sebetulnya untuk bisa menuntaskan kasus ini. Kita akan nantikan seperti apa proses pengadilan selanjutnya. Terima kasih Mas Budiman untuk ulasannya hari ini. Dan saudara, mengenai kasus cebongan ini juga ternyata menjadi perhatian dari mahasiswa yang ada di Surabaya. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Jombang, Jawa Timur menuntut penuntasan penyidikan penyerangan lapas Cebongan diwarnai kericuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Sandi Priawan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Sandi, silahkan dengan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Teguh. Saudara, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Jombang, Jawa Timur menuntut penuntasan penyidikan penyerangan lapas Cebongan diwarnai kericuan. Petugas terlibat aksi kejar dan saling dorong dengan mahasiswa saat membubarkan puluhan massa. Kericuan terjadi saat mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Revolusi Indonesia Timur ini berusaha menerobos pintu pagar Mapolres Jombang. Mereka memaksa masuk dengan cara memanjat pagar untuk bertemu langsung dengan Kapolres Jombang. Ketegangan kembali pecah setelah petugas memaksa puluhan mahasiswa masuk ke Mapolres untuk berdialog. Namun puluhan mahasiswa malah menolak. Aparat yang merasa dipermainkan langsung berusaha mengejar puluhan mahasiswa yang berusaha kabur dan menjauh dari aparat keamanan. Petugas pun akhirnya membubarkan paksa aksi ini. Yang kami di sini adalah mempercepat siapakah pelaku penembakan itu, Pak. Kita rakyat Indonesia Timur puas dengan kinerja polisi saat ini. Karena sampai pada saat ini tidak ada sebuah kejelasan tentang siapakah pelaku pembunuhan terhadap saudara-saudara orang Indonesia Timur. Makanya kita dari rakyat Timur kita tidak puas kalau Kita ke informasi selanjutnya masih terkait aksi unjuk rasa. Puluhan aktivis Madura untuk Indonesia berdemo mendukung Mahfud MD sebagai calon presiden di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Mereka menyebarkan selebaran kepada pengguna jalan yang hendak melintas Jembatan Suramadu.
Sambil membentangkan spanduk dukungan terhadap Mahfud MD agar maju sebagai calon presiden mendatang, puluhan aktivis Madura untuk Indonesia ini terus berjalan di akses menuju jembatan Suramadu Sisi Bangkalan, Jawa Timur. Mereka berorasi dan menyuarakan kepada pengguna jalan mendengar jika mantan ketua MK itu layak menjadi calon presiden mendatang. Usai orasi, pendemo membagi selebaran dukungan untuk Mahfud MD agar maju sebagai calon presiden. Itu tadi dua informasi dari Surabaya Jawa Timur. Kita kembali ke studio Kompas Jakarta. Teguh. Iya, terima kasih Santi Priawan untuk informasi dari wilayah Jawa Timur. Dan seusai jeda berikut ini, saudara, kami akan hadirkan perbincangan yang mengangkat mengenai perjuangan atlet pasca masa produktifnya di dunia olahraga, khususnya mereka yang terjun ke dunia politik. Kompas Pagi akan segera kembali. Saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Kalau kamu mau juara ya kamu harus latihan lebih dibanding yang lain karena juara itu satu. Pandang dalam-dalam perjuangan mereka. Gali inspirasi dari mereka. Kita harus konsentrasi dengan apa yang masih ada di papan catur dan segala potensinya. Kita bisa. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Dipersembahkan oleh Jarum Foundation. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant Stanol Esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Hunian murni dengan fasilitas internal yang eksklusif, fasilitas eksternal yang premium, konsep yang berkelas, serta lokasi yang potensial menjadikan Metro Park Residence berbeda dari hunian lainnya. Ditawarkan dengan harga perdana yang menarik, Anda dapat dengan mudah memiliki hunian ini. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group.
Selamat pagi, setelah informasi Anda dengan Kompas Update pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Nitya Anissa. Saudara, Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kabupaten Bogor menyita 2 harimau Sumatera yang sudah diawetkan. Kedua harimau ini menurut rencana akan dijual oleh pemiliknya. Petugas BKSDA Kabupaten Bogor menurunkan 1 harimau yang sudah diawetkan yang baru saja disita dari pemiliknya di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas hingga saat ini belum menetapkan pemilik sebagai tersangka karena masih menunggu hasil tes DNA untuk menentukan apakah harimau yang diawetkan ini merupakan harimau Sumatera atau harimau Benggala. Hasil tes DNA akan diketahui 2 minggu lagi. Dan menurut Kepala Bidang Wilayah 1 Balai Besar BKSDA Jawa Barat, Dodi Wahyu, penyitaan ini dilakukan karena penjualan satwa yang dilindungi, baik yang masih hidup maupun dalam bentuk offset, semakin marak di internet. Milik offset dapat dijerat hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Demikian Kompas Update, kami akan kembali dengan dialog khas Kompas Pagi sesaat lagi saudara. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali lagi di Kompas Pagi, saudara, tak hanya artis, mantan atlet pun kini berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bertarung di dunia politik. Banyak alasan yang dikeluarkan, salah satunya demi mewujudkan dunia olahraga yang lebih baik. Namun ada juga dugaan-dugaan lain ya. Teguh, ini benarkah yang menjadi alasan adalah faktor-faktor tadi atau justru faktor ekonomi yang lebih menjanjikan juga menjadi salah satu alasan bagi para atlet untuk akhirnya terjun ke dunia politik? Untuk membahas hal ini lebih jauh sudah hadir di studio Kompas TV mantan atlet tenis yang juga merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Yayu Basuki dan juga mantan atlet karateka yang kini sekarang sudah duduk di kursi parlemen nih di Komisi 7 DPR, Tommy Firman. Selamat pagi Mbak Yayu dan Mas Tommy. Selamat pagi. Ini pertanyaan yang juga ada di benak pemirsa juga di rumah. Kenapa ingin menjadi pemimpin berikutnya? Gini, kalau saya terus terang aja semata-mata sebenarnya lelah ya, terus terang aja. Jadi selama ini maaf kita ini kayak bagaikan seperti burung aja, bisa bercuap-cuap di luar melalui media elektronik, cetak ya, televisi. Cuman bisa tiap kali mengkritisize gitu. Ini olahraga kita ini mau dibawa kemana? Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk keprihatinan. Kalau sampai saya terjun sekarang ke dunia politik, salah satunya udah pasti udah sangat lelah dan prihatin sekali dengan perkembangan olahraga kita ataupun ketidakadilan terhadap katakanlah pendidikan dan lain sebagainya ya. Jadi cuman terus terang aja yang paling saya sorotin memang olahraga. Bagaimana perkembangan olahraga di saat ini ya, itu betul, rasanya betul. memang sangat berhubungan itu sekali. Yang terus terang aja yang berhubungan kan, betul. Kalau bukan kita yang siapa lagi begitu kan, siapa lagi kan yang akan paling mengetahui sebetulnya posisi karena terus terang kita. aja kita ini dunianya memang betul-betul saya katakanlah kita gagal sedikit, kita juga kecubit gitu loh. Gitu. Oke Mbak Yayu, kita juga akan ingatkan pemirsa untuk bisa bergabung di pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan menantikan partisipasi Anda baik komentar ataupun pertanyaan. Mbak Yayu Anda yang cukup menarik. Menelpon ke 536 5077 dan juga 536 533 55. Kayaknya menunggu pertanyaan Anda untuk terutama Mbak Yayu juga berkaitan dengan topik hari ini. Mbak Yayu, kalau kita lihat juga tadi bagaimana Anda juga punya ketertarikan sebetulnya di sini. Nah, awalnya memang diri pribadi yang tertarik untuk nyemplung ke dunia politik atau memang ada pinangan dari partai politiknya nih? Gini, mungkin kalau sedikit flashback dulu memang saya nggak ada interest ke situ ya, terus terang aja. Kalau ada interest dari 10 tahun yang lalu lah ya, bisa terjun. Tapi yang saya katakan tadi, selain kita juga mulai prihatin, kayaknya terutama berapa tahun belakangan inilah, kok kayaknya benar-benar sangat kritis kondisi perkembangan olahraga di kita. Dan selain itu juga dorongan dari kawan-kawan juga yang mantan atlet dan kayaknya pengen kita supaya ada, tolong dong kayaknya ya bisa salah satu jadi representatif ya. Biar ada yang jadi wakil jadi juga. Wakil dari kawan-kawan juga, gimana juga mencari suatu keadilan juga kan gitu. Jadi salah satunya mungkin juga jaminan daripada para mantan atlet maupun atlet itu sendiri kan gitu. Bicara mengenai wakil Mbak Yayu, ini kan Mas Tommy di Komisi 7, kenapa tidak ke Komisi 10 Mas? Iya, memang sih sebenarnya saya tuh pengen di Komisi 10.
biar bisa memperjuangkan atlet dan kawan-kawan ya. Cuma karena memang di Komisi 10 nih masih full gitu kan dari kawan-kawan di P3 juga, ya saya tetap bertahan di Komisi 7 aja. Ada rencana untuk berpindah kah atau? Insya Allah saya punya rencana emang untuk pindah ke sana, gitu loh. Dan kalau Mas Tommy, kalau kita lihat sebetulnya, nah ternyata ada satu orang penelpon dengan Ruli di Jakarta. Rudi, mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Silakan Mas Rudi. Ya. Jadi memang perbincangan ini sangat menarik bagi kita mungkin warga Indonesia. Jadi atlet-atlet ini memang saya sangat setuju bahwa mereka memutuskan atau mengambil satu sikap untuk kelangsungan hidup atau apapun, dan untuk memajukan olahraga khususnya di Indonesia. Karena dari pemerintah pun tidak ada satu jaminan bahwa atlet itu setelah dia tidak berprestasi atau karena usianya udah tidak muda lagi seperti Mbak Yayu ini yang aku panggil, jadi ya akhirnya Mbak Yayu akhirnya tidak mendapatkan satu income yang jelas dan tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Dan saya rasa pertanyaan saya cuma satu lah, bagaimana sikap pemerintah selama ini kepada atlet-atlet yang sudah membawa harum nama bangsa, nama baik bangsa kita. Terima kasih Pak Rudi, dan mungkin Mas Tommy juga bisa menjawab ini. Sebetulnya tadi sebetulnya disampaikan juga sama Pak Rudi, bagaimana nasib atlet kita lihat banyak yang belum terjamin di masa produktifnya berakhir. Iya. Memang kalau menurut saya, kenapa kita terjun di dunia politik ini? Karena awalnya, kalau kita nggak terjun di dunia politik, bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan? Artinya olahraga ini kan yang untuk saat ini, yang bisa mengangkat Indonesia di dunia internasional itu adalah olahraga. Karena olahraga inilah yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa ini untuk saat ini. Jadi kenapa saya ingin terjun di dunia politik itu karena bukan semata-mata ingin tujuan ke materi, tapi di sini kita lihat bahwa atlet kita ini perlu memang dukungan. Karena negara ini kalau anak mudanya sehat, pasti negara ini akan sehat. Jadi kenapa saya terjun ini, itulah sebabnya saya ingin sebenarnya membantu kawan-kawan yang artinya saya sebenarnya sama Mbak Yayu ini sama di IANI juga. Jadi Ikatan Atlet Nasional itu. Jadi sebenarnya itulah tujuan kami gitu. Kenapa ingin. Kami akan kembali masih dengan perbincangan mengenai caleg baru yang tidak hanya dari atlet tapi juga dari para atlet ini. Nah, tapi setelah jeda berikut, saudara, kami akan kembali sesaat lagi. Klik Arbain Rambe. Bagaimanakah sebuah foto dapat berbicara? Kali ini Klik akan membahas tentang foto yang berbicara. Foto berbicara tidak kelebihan data dan tidak kekurangan data. Pokoknya intinya foto berbicara adalah sebuah foto yang memang punya maksud. Episode Foto yang Berbicara. Sabtu, 6 April jam 10:30 pagi. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plants tunnel esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Bakti BCA. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Petualangan-petualangan liar Kompas TV hadir di booth Saya Suka Kompas TV. Adventure, stand up comedy, quiz,
permainan dengan tema petualangan. Deep and Extreme Indonesia 2013, Hall A Jakarta Convention Center, 4-7 April 2013. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ya, saudara, pernah bersinar sebagai pemain nasional pengawal lini belakang Persipura ini kini meninggalkan dunia sepak bola yang membesarkan namanya. Iya, dunia politik telah membuat seorang Jack Comboy meneruskan karir sebagai wakil rakyat yang diusung Partai Hanura. Pensiun sebagai pemain sepak bola tahun 2009, Jack Comboy beralih profesi. Meskipun dalam karir sepak bolanya ia pernah membawa Persipura menjuari 3 kali ajang Liga Super Indonesia, tidak membuat Jack tetap bertahan di dunia yang telah membesarkan namanya. Ya, dunia politik menggoda Jack Comboy. 5 tahun sudah Jack menjadi anggota Komisi E DPRD Papua yang membidangi pendidikan dan keagamaan. Artinya kalau bicara kesan saya setelah bermain bola dan duduk ini, memang saya melihat bahwa orang menjadi seorang anggota DPR itu tidak gampang, karena itu identik dengan wakil rakyat yang duduk di DPRD. Jadi memang segala banyak masyarakat itu mesti bagaimana kita berusaha. Meski sudah menjadi wakil rakyat selama 5 tahun, Jack merasa sumbangsihnya belum maksimal. Masih banyak pelayanan yang ingin diberikannya kepada masyarakat. Jack pun berencana mencalonkan diri kembali. Selepas dari lapangan hijau, hari-harinya kini diisi dengan memeriksa beragam laporan yang telah tertumpuk di meja kerjanya. Jack berharap apa yang dilakukannya mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ferry Fadli, Kompas TV, Jayapura, Papua. Ya, itu dia sosok Jack Comboy, salah satu atlet juga yang berkiprah di parlemen lokal DPRD di Papua. Tidak hanya dua narasumber kita pagi ini ya. Betul. Nah, ini. Kalau kita lihat Mbak Yayu, ini sebetulnya bukan konstelasi yang mudah. Persaingannya bukan hanya dari sesama atlet, tapi juga dari banyak kalangan yang akan bersaing untuk menjadi caleg nanti. Sudah pasti, ya. Kira-kira gimana nih Mbak Yayu Kanse? Sudah mulai menebak-nebak nggak proyeksi seperti apa? Gini, ya kita ini udah pasti, saya kan nanti akan lebih bersosialisasi ya kemana. Di mana alur saya dapil 1 Jateng ya, itu jadi wilayah Semarang dan sekitarnya. Jadi memang terus terang aja karena saya basis juga, saya kembali lagi orang Jawa ya, jadi otomatis basisnya juga di Jawa juga kan. Jadi saya akan banyak sosialisasi ke sana, dan kembali lagi saya juga udah pastilah merangkut gimana caranya masyarakat kita ini apa sih yang kita inginkan, dan kita juga ingin menjadi apa yang mereka inginkan juga kita nanti kan kalau bisa menyampaikan ya ini sebagai representatif mereka gitu, apa juga yang mereka inginkan ya. Jadi benar-benar kalau bisa memang lebih ke pelosok-pelosok sih, itu udah pasti udah menjadi agenda kita lah ya, saya sebagai kader PAN. Dalam persiapan menjadi caleg nanti ya. Sudah ada telepon juga saudara, ini Ian dari Papua. Selamat pagi Ian. Selamat pagi. Silakan. Apa kabar? Kabar baik kami di Jakarta, silakan. Iya, kirim salam untuk Mbak Yayu. Ya. Silakan. Kami dari Papua sangat respons sekali untuk apa itu. Kita punya atlet-atlet yang mengharumkan nama baik Indonesia. Tidak salahnya untuk harus diorbitkan sebagai kader-kader politik yang membawa aspirasinya untuk atlet. Pada prinsipnya kami sangat mendukung, tetapi yang kami sarankan kenapa sampai bisa kita punya pimpinan di Republik ini mereka tidak perhatikan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada atlet-atlet yang selalu membawa nama baik daripada. Baik. Terima kasih Pak Ian. Nampaknya Pak Ian juga memberikan dukungan tapi juga bertanya kenapa sampai sekarang. Nasib akhir dari para atlet bagaimana, ini juga mungkin yang mendorong Anda berdua untuk menjadi garda depan tadi ya. Tapi kalau misalnya kita kembali apa yang sudah dilakukan sejauh ini dari teman-teman, bisa Anda ceritakan mungkin kepada yang di rumah? Iya, memang kalau kita lihat ya, memang seperti yang tadi Bung Ian bilang, sebenarnya kita ini mantan-mantan atlet ini sebenarnya diperlakukan tidak layak gitu loh. Karena artinya begini, sama dengan habis manis itu sepa dibuang gitu. Jadi kawan-kawan kita juga mungkin Mbak Ayu juga tahu,
ini masih banyak yang hidupnya ini susah dan sangat susah ya. Jadi karena kami pernah mengalami di IANI ini berkumpul dengan mereka gitu. Bertukar cerita juga, jadi bertukar cerita, saling tahu bahwa lain. Kehidupannya itu sangat susah sekali gitu loh. Makanya, apalagi selepas masa produktif ya. Betul, makanya begitu di eranya Pak Adi Aksa Daud sebagai Menpora, disitulah kita lihat ada sedikit mulai tunjangan-tunjangan yang mulai ini, itu pun disuarakan oleh teman-teman atlet seperti Mas Icuk, Mbak Yayu, semua kita juga mulai ada perhatian. Mulai ada perhatian. Ya, tapi kalau menurut saya sampai saat ini itu semua hilang lagi gitu. Nah, tapi mengenai kalau ketika Anda berdua ingin menjadi caleg, walaupun awalnya adalah ingin menjadi garda depan di bidang olahraga, tapi ketika Anda menjadi seorang wakil rakyat, tidak menutup kemungkinan ada hal lain juga yang menjadi kekhawatiran orang banyak. Bagaimana kesiapan Anda berdua untuk masalah hal ini? Iya, apa namanya kalau Mas Firman, sebentar saya potong dulu, ternyata ada seorang penelpon yang ingin bergabung dengan Dani dari Malang. Halo, selamat pagi Dani. Kompas TV. Iya, selamat pagi. Iya, saya sangat mendukung sekali pada prinsipnya saya sangat mendukung sekali ya para atlet memperjuangkan kemajuan olahraga lewat jalur politik gitu ya. Karena saya sebagai rakyat memang sangat merindukan sekali sesuatu yang bisa dijadikan kebanggaan nasional. Dan saya merasa dua hal yang paling efektif untuk dijadikan kebanggaan nasional itu adalah olahraga dan seni budaya. Dan ini saya sangat mendukung sekali kalau Mbak Yayu dan Mas siapa ini? Mas Tommy Firman. Mas Tommy Firman memperjuangkan kemajuan olahraga Indonesia lewat jalur politik ya. Semoga ya selamat berjuang sajalah gitu. Terima kasih Mas Dani. Ya, ini sepertinya Anda berdua sudah selangkah di depan nih, sudah mendapat banyak dukungan dari masyarakat melalui partisipasi pagi ini. Mas Tommy mungkin bisa langsung dijawab, seperti apa kira-kira sudah ada persiapan misalnya, siapa tahu ada berencana untuk meneruskan lagi di periode kedua? Insya Allah 2014 saya nyalon lagi. Nah, di sini memang di 2014 saya ingin berkeinginan tuh di Komisi 10 memang, karena memang terus terang aja di Komisi 10 inilah yang kita bisa berjuang untuk kawan-kawan. Yang gitu. lebih pantas. Yang lebih pantas kita duduk di sana gitu. Dan Mbak Yayu juga sudah menyiapkan misalnya kan menambah wawasan atau mungkin ada pengkaderan dari internal partai? Itu ya udah pasti ini saat ini kan justru mengarah ke situ kan. Kita baru menjalanin itulah, udah pasti ada persiapan-persiapan khusus yang mesti kita lakuin juga. Udah pasti saya pribadi juga udah pasti harus menambah juga kan wawasan, termasuk mesti mengetahui tentang apa itu undang-undang dan lain-lain kan, seperti itu. Jadi rasanya insya Allah lah, saya pikir kita berangkat dengan niat baik ya. Saya pikir juga bukan sesuatu hal yang ini, kalau memang ini suatu amanah ya mudah-mudahan kita nanti bisa. Yang menarik kan begini Mbak Yayu, di dunia olahraga ada idiom gagal bangkit lagi. Nah kalau seandainya gagal di pencalonan kali ini mau coba lagi nggak di saya sih nothing tulus, terus terang aja, karena ini adalah buat saya, makanya ilmu ini kan nggak akan ada habisnya ya. Oke. Di olahraga kita selalu fight, kita nggak pernah never give up lah ya, begitu mudah gitu. Nah di politik ini sesuatu hal yang baru. Saya juga udah pasti melalui proses pemalunya ke sana juga ya, pemberian pembekalan ilmu yang baru juga buat saya. Jadi saya rasa buat saya nggak akan, insya Allah lah, saya juga I got nothing tulus, saya pikir. Jadi mudah-mudahan ini suatu modal awal lah. Mas Tommy, mungkin kalau kita lihat sebetulnya kan ini dunia yang berbeda, dari atlet kemudian masuk ke dunia politik. Ada nggak kendala-kendala di awal-awal Anda menjabat di parlemen? Banyak sekali kendalanya ya, karena memang terus terang kita nih kadang bertentangan dengan hati nurani gitu loh. Apa yang kita ambil kebijakan kalau kita di sana tuh, karena bukan apa, kita ini kan dipilih oleh rakyat, ya kan? Makanya suara rakyat yang harus kita perjuangkan. Tapi di satu sisi kepentingan fraksi maupun kepentingan koalisi itu kadang-kadang yang suka bertentangan dengan. Misalnya apa Mas kepentingan untuk kebijakan yang membuat hati nurani Anda ini? Pengambilan kebijakan. Ya kan, ya artinya kita ini kan partai koalisi, ya kan, mau nggak mau fraksi kita kan harus memberikan perintah gitu loh, ikuti apa yang dan lihat kebijakan yang sedang berlangsung saat itu seperti apa ya? Seperti kebijakan, kebetulan saya kan di Komisi 7, seperti kebijakan masalah BBM, masalah PLN, ya kan, dan banyak lagi lah yang lain.
Mbak Yayu, terakhir mungkin saya bisa tanyakan, kalau seandainya terpilih nanti, apa kira-kira yang sudah terpikir untuk Anda lakukan pertama kali? Ya udah pasti makanya saya bilang saya ini salah satunya ingin representasi dari olahraga ya. Saya mewakili dari otomatis di situ saya akan coba berjuang lah untuk kembali lagi kemajuan olahraga kita, memperbaiki sistem ini ya, yang saya rasa udah mulai carut marut juga. Paling tidak pertama itu, kedua kita bicara juga soal kesejahteraan, tidak hanya daripada atlet maupun mantan atlet, tapi pendidikan di kita ini saat ini juga nggak adil. Kalau kita bicara keadilan, saya rasa masih banyak ya, masih jauh dari rasa adil itu tadi. Jadi saya rasa juga tidak hanya dari sisi kalangan rekan-rekan dari olahraga aja, tapi juga dari pendidikan juga. Rasanya Komisi 10 kan mencakup di situ semua ya. Ada pendidikan juga, ada ya, pariwisata. Jadi rasanya pariwisata pun kita juga bisa represent pariwisata gitu. Jadi kita juga bisa menjadi duta-duta. Jadi saya pribadi sih terus terang kalau memang ditanya interestnya mana, ya memang tujuan saya, interestnya saya di Komisi 10 karena itu udah bidang kita, saya rasa. Baik, kami ucapkan tentunya selamat dan sukses mudah-mudahan dalam pencalonan untuk Mbak Yayu dan Mas Tommy juga di sisa periode, mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk hadirannya pagi ini. Dan saudara, bicara mengenai Indonesia dan atlet-atlet kebanggaannya, Kompas TV juga memiliki program ini berjudul Kita Bisa yang mengangkat profil dan kehidupan atlet-atlet hebat Indonesia. Program ini hadir setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kisah inspiratif siap membawa Anda kembali ke kejayaan olahraga Indonesia di mata dunia. Berkarya adalah nafas, melukis adalah kecintaan. Melukis itu saya bebas menuangkan inspirasi saya, kedua saya mendapatkan kepuasan batin. Seniman itu adalah warga kelas 1 dunia. Pemimpin juga harus mempunyai yang saya sebut sebagai grassroots appreciation atau pemahaman akar rumput. Api Kecil, episode Mike Turusi. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Siapkah dengan aktivitas hari ini? Mulailah dengan pola hidup yang sehat. Tubuh membutuhkan nutrisi lengkap untuk aktivitas sehari-hari. Nutrilite Double X dan high protein 2 kali sehari bila perlu. Bersemangat melakukan aktivitas. Jalani pola hidup sehat bersama Nutrilite. Nutrilite by Amway. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Pungnama Noel, guru SD di pelosok Belu Atanggua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit tentara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Ya Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. Siap. TNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih.
Kembali di Kompas Pagi, Saudara. Nah, ini adalah buang jauh-jauh bayangan bahwa grup rock and roll asal Inggris, The Rolling Stone, akan pensiun dari jagat hiburan. Grup rock yang digawangi rocker-rocker gaek ini justru baru saja mengumumkan rencana tur mereka bertajuk 50 and Counting. Tur ini juga akan digelar di 9 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Kelompok musik yang terdiri dari Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, dan Ronnie Wood ini telah mengguncang dunia selama lebih dari 5 dekade. Tahun lalu, mereka melakukan sejumlah tur untuk merayakan ulang tahun Rolling Stones yang ke-50. Dan dalam rangkaian konser di Amerika Utara nanti, Rolling... Ini tua-tua keladian. Gak main-main loh, 9 kota masih sanggup nggak mereka tur? Nah, kita akan lihat nanti. Tapi kan kabar gembira untuk kamu Bayu Teguh, kamu masih bisa lihat, cuma ke London aja, agak jauh sedikit ya. Jauh memang. Dan saudara, di masa depan rumah yang kita tempati bisa berinteraksi dengan penghuninya. Nah, tidak hanya itu, rumah ini juga bisa mengidentifikasi siapa saja yang menjadi penghuninya. Karena di setiap jejak kaki itu unik, jadi bisa langsung diidentifikasi. Dikenali dari situ ya? Betul. Ini adalah Multitour, lantai interaktif yang melacak jejak orang saat berjalan di atasnya dan memberikan proyeksi terbalik dari tindakan mereka. Teknologi ini dikembangkan oleh ilmuwan Jerman bekerja sama dengan Microsoft Research. Multitour adalah prototipe lantai pintar dengan proyeksi terbalik berukuran 8 meter persegi. Multitour dipotong menjadi lantai berukuran standar di atas ruang observasi. Di sini, kamera inframerah, video resolusi tinggi jejak kaki, dan video proyektor balok dinaikkan ke kaca. Algoritma pun dapat mengenali gerakan unik kaki individu. And imagine it covers your entire room. You could certainly use it for interactive applications. A particular scenario we're caring about is one of assisted living. We envision a future world in which the house itself knows more about its inhabitants and can then support us. Multitour adalah cikal bakal rumah masa depan yang berinteraksi dengan semua penghuninya, baik untuk bersenang-senang maupun untuk kepentingan praktis. Nggak bagus tuh buat harga rumah, makin tinggi gitu pasti ya, rumahnya. Makin mahal. Tapi ini berarti untuk mengantisipasi keamanan juga ya Teguh ya? Bisa berfungsi untuk keamanan. Tidak ada orang yang baru atau jejak kaki yang baru bisa langsung dikenali. Betul. Langsung alarmnya berbunyi. Dan itu dia informasi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Dan saya Nitya Anissa, terima kasih dan sampai jumpa. Baru di Kompas TV. Cooking Show yang bukan sekedar masak-memasak. RMB, you know me, I love challenge.